Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mencoba berkisah legenda cerita rakyat asli dari Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, dengan judul Belian Danyam. Kisah ini saya angkat dari suku Dayak Lebok. Suku Dayak Lebok atau Labu. Dayak Lebok yang ada di Kabupaten Berau. Dayak Lebok ini hanya ada di 4 kampung di wilayah Kabupaten Berau, yaitu kampung atau desa. Kampung Inaran, Kampung Marapun, Kampung Marabu, Kampung Mapulu, dan Kampung Fanaan. 5 kampung. Ya. Jadi selain itu tidak ada Kampung Lebok ini. Menurut informasi memang ada di wilayah Rondongan. Sekarang masuk wilayah Sangkulirang atau masuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Informasinya di sana ada, tetapi sebagian besar sudah pindah ke Desa Mapulu yang ada di Kabupaten Berau di Sungai Lesan. Nah, jadi mereka tinggal ada yang di Sungai Lesan 4 kampung, yaitu Marapun, Mapulu, Panaan dan Marabu. 1 kampung terpisah, yaitu di anak Sungai Kelai juga, tapi namanya Sungai Inaran. Itu adalah kampung atau desa Inaran. Mereka suku Lebok juga. Baik, kita mulai ceritanya yang berjudul Belian Danyam. Desa Inaran begitu selesai panen, mereka sangat bahagia sekali. Hasil panennya sangat melimpah. Artinya cukup untuk dalam kehidupan 1 tahun. Kemudian di hutan banyak binatang yang mudah ditangkap. Di hutan juga banyak buah-buahan yang mudah mereka cari dan mereka dapatkan untuk dimakan. Jadi panen berhasil dengan baik. Kemudian binatang banyak yang mudah ditangkap. Kemudian buah-buahan banyak di hutan. Nah, dari hal itu maka mereka mengadakan yang namanya syukuran, gitu ya. Ya, macam istilah orang Dayak Gaai itu bekudung lah, gitu, syukuran. Nah, jadi mereka syukuran. Begitu mereka syukuran, mengadakan acara, berkumpullah mereka di rumah adat. Di rumah adat berkumpul. Setelah mereka masak-masak segala macam, bikin lemang atau bobotan kata mereka. Kemudian mencari ikan di sungai, kemudian mencari binatang di hutan, cari buah-buahan. Dikumpul semua, dimasak rame-rame. Pada malam yang menentukan, mereka mengadakan acara irau. Kalau di Tenggarong namanya erau, gitu ya. Irau. Di acara itu mereka biasanya pada malam hari ketua adat, tokoh adatnya akan menjadi pemimpin di acara irau itu. Nah, tiba-tiba saat acara mau mulai, ada datang seseorang laki-laki, entah datang dari mana, tiba-tiba datang mendekati kepala adat yang sedang menyiapkan persiapan untuk acara sakral syukuran itu.
Orang itu hanya meminta izin ternyata. Bapak, bolehkah ada tamu yang mau datang ke sini ikut melihat dan menonton? Lalu kepala adat agak sedikit tercengang. Lalu dia menjawab saja dengan ringan, boleh, kenapa tidak? Silahkan bawa mereka kemari. Tetapi dalam hati kepala adat heran, kenapa ya kok ada yang meminta izin seperti ini? Padahal biasanya tamu-tamu undangan yang memang ada di sekitar kampung itu yang sudah datang dari kampung-kampung lain, mereka masuk saja ke rumah adat, kemudian ramai-ramai duduk keliling berputar begitu, mengelilingi tempat yang akan membuat acara di tengah-tengah. Tapi ini ya agak mengherankan, tapi sudahlah, kata kepala adat, sudah tidak masalah. Mudah-mudahan nanti dia datang dan menonton dengan baik bersama teman-temannya. Begitu saja, menghilangkan rasa curiga dan rasa negatif. Mulailah acara dimulai, dibunyikanlah musik. Musik itu sederhana sekali. Satu gendang yang dipukul pakai kayu, tok 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 tok. Kemudian ada dua gong yang bertingkahan, dung 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 tok 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 tok, bersaut-sautan suara itu. Dengan suara itu lalu kepala adat mulailah namanya Bamamang. Bamamang itu kira-kira membaca mantra-mantra untuk para dewa-dewa dan para leluhur. Baca musik gitu. Sudah asik-asiknya, kemudian selesai Bamamang, kemudian ramailah mereka menari bersama-sama mengelilingi ada yang di tengah-tengah tempat itu. Mereka berkeliling gitu kan, menari-nari. Kemudian diikuti oleh teman-teman lain, tokoh-tokoh adat lainnya, gitu, menari sambil mengikuti suara musik. Sambil menari-menari, terus menari gitu. Di saat-saat seperti itu, acara yang sangat sakral itu, si laki-laki yang meminta izin tadi datang. Ternyata dia bukan membawa teman-temannya, membawa kawan-kawannya, manusia seperti kita ini, tapi malah dia asik menggendong burangat namanya, atau burangan. Itu monyet yang dibunuhnya di tengah hutan, kemudian dibawanya ke dalam acara itu. Padahal menurut adat suku Lebo, burangan atau burangat itu sangat dihormati dan sangat dilarang dibawa-bawa ke tengah acara-acara yang sakral itu. Apalagi dia ternyata orang itu langsung ikut menari juga. Yang lebih fatal lagi, orang itu memegang kedua tangan si burangan tadi, si monyet tadi. Lalu tangannya ikut ditarik-tarikan seperti itu. Seperti ya menari, ikut bersama-sama. Tapi itulah perbuatan yang sangat melanggar adat, yang tidak sopan, kemudian sama dengan mencelakai. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang di dalam rumah adat itu tadi, sebagian yang menonton, yang menyaksikan, sudah was-was, ragu-ragu apa yang bakal terjadi. Dan ada sebagian sudah bersiap-siap untuk pergi keluar dari tangga yang ada di depan. Tidak lama kemudian, begitu orang ini terus menarikan, kepala adat ini bersama tokoh-tokoh adat ingin mengusir orang itu. Tapi karena saat itu acaranya sakral dan berhubungan dirinya dengan para leluhur, mereka tidak bisa mengusir orang itu. Akhirnya yang terjadi, tiba-tiba datang suara petir yang sangat kencang. Suara apa? Suara petir yang sangat kencang. Kemudian suara guruh guntur yang sangat kencang di langit begitu. Seolah-olah dekat sekali suara itu. Kilat menyala, menyala, dan tidak lama setelah itu hujan lebat pun datang.
orang-orang yang di dalam rumah adat itu sebagian berusaha untuk keluar dari rumah adat. Ada yang keluar dari depan berdesak-desakan lewat tangga yang satu tunggal itu. Kemudian bahkan ada yang melompat dari jendela langsung turun ke bawah. Padahal rumah adat itu cukup tinggi, mungkin lebih 1 meter, bisa orang berdiri di bawahnya. Melompat ke bawah itu beresiko, tapi mereka ingin menyelamatkan diri ternyata. Kemudian setelah mereka keluar dari rumah adat, melompat, dan ada yang keluar, ada yang terinjak-injak di muka pintu yang sempit itu karena memang pintunya sederhana dan kecil. Mereka pun yang sudah keluar lari di tengah gelap gulita, di tengah kilat yang menderu-deru, kemudian petir yang menyambar-nyambar. Cahaya petir itulah menjadikan cahaya mereka untuk pergi ke arah-arah tertentu yang mereka anggap aman. Jadi guntur itu seolah seperti gempa bumi yang dahsyat, suaranya sangat nyaring dan dekat sekali. Hujan lebat tak berhenti turun dengan derasnya. Inilah rupanya yang terjadi akibat kecongkakan dan kesombongan manusia yang melanggar adat itu. Burangan tetap ditarik-tarikan, mereka masih menari. Cuaca semakin parah. Tiba-tiba di celah-celah, di sudut-sudut rumah adat, di tiang-tiang rumah adat itu, di sudut kiri, sudut kanan, sudut belakang, sudut-sudut itu, di tiang itu pun aneh, keluar air seperti sumber air yang sangat kencang. Wow, orang-orang yang melihat itu semuanya kaget, tersentak, dan berusaha untuk keluar secepat-cepatnya. Apa yang terjadi? Tidak sampai setengah jam dari kejadian itu, maka hujan deras yang begitu kencang, di hulu kencang sekali, kemudian banjir bandang pun turun dalam, semakin dalam. Banjir bandang itu menghantam semuanya. Pohon-pohon kayu yang dibawanya terseret ke bawah, rumpun-rumpun bambu, kotoran dan semak belukar, batu, pasir dan sebagainya terbawa oleh arus. Apa yang terjadi? Rumah adat pun libas dihantam oleh kayu yang dibawa oleh banjir bandang. Rumah-rumah kampung semuanya terseret oleh banjir bandang itu, habis. Yang tidak sempat lari, yang tidak sempat menyelamatkan diri, semuanya terbawa oleh arus air bandang itu dan hilang entah kemana. Habislah semuanya. Tidak ada berdaya upaya lagi untuk berbuat apa-apa kecuali pasrah. Sehari, 2 hari kemudian, ternyata banjir itu sudah habis. Menyisakan lumpur, menyisakan pohon-pohon kayu yang bergelimpangan di mana-mana. Menyisakan miris karena rumah-rumah kampung, rumah-rumah masyarakat yang ada di kampung Inaran, di sungai Inaran itu habis, terseret arus semuanya. Orang-orangnya tidak ketahuan di manakah mayat mereka. Nah, yang tadi sempat menyelamatkan diri, lari dari rumah dan lari ke tempat-tempat lain yang lebih aman, ke gunung-gunung, mereka selamat. Mereka turun ke tempat kejadian itu, melihat apakah masih rumah mereka masih ada, apakah rumah adat mereka masih ada, apakah orang-orang yang tadi tidak ikut lari itu masih selamat. Ternyata semuanya habis, rumah habis, rumah adat habis, orang-orang yang tadi tidak sempat menyelamatkan diri itu habis. Mereka yang turun dari gunung-gunung itu ke tempat itu bertemu puluhan orang, 20-an orang. Mereka menangis terisak-isak, sedih dan dalam duka cita yang mendalam. Karena keluarganya, ada anaknya, ada suaminya, ada istrinya, ada kakeknya, dan lain-lain hilang entah kemana, dan mayatnya tak terselamatkan. Mereka saling berpelukan, bersyukur karena selamat,
dari petaka yang sangat dahsyat itu akibat perbuatan seseorang yang tidak pantas melanggar adat, membawa monyet burangat ke tengah upacara adat yang sangat sakral itu, akhirnya mendapatkan bala yang luar biasa. Mereka berpelukan, kemudian mereka lihat ke sana kemari. Di tepi sungai, di Sungai Inaran, ada anak sungai, namanya Sungai Duang. Di Sungai Duang itu ada batu besar. Batu besar itu rata atasnya, rata seperti bekas ditaruh papan di atasnya. Makanya disebut mereka dengan batu itu batu papan jihung. Batu papan jihung. Di atas batu papan jihung itu ada bekas terukir dengan jelas telapak kaki yang sangat besar. Satu saja telapak kaki sangat besar. Mungkin bisa 2, 3, atau 4 kali besar kaki kita. Saking besarnya. Berarti kan yang menginjak itu raksasa, sangat besar sekali. Nah, mereka bercerita, itulah salah satu tanda bahwa makhluk gaib memberi tanda kepada kita bahwasanya mereka itu ada. Makanya mereka meninggalkan jejak telapak kaki itu. Itu tanda, memberi tanda bahwasanya mereka ada. Dan jangan main-main kepada mereka. Apabila kita berbuat salah, melanggar adat dan melanggar aturan yang ada, maka makhluk-makhluk gaib itu akan berbuat semaunya dan membuat bencana yang sangat dahsyat. Itulah bencana yang sangat dahsyat acara Irau yang habis disapu bersih oleh malapetaka yang sangat besar, yaitu banjir bandang karena hujan lebat yang sangat luar biasa. Nah, di atas papan jihung itu, telapak kaki siapakah itu? Diceritakan oleh 3 kepala adat Inaran, kepala adat Panaan, dan kepala adat Mapulu, Kampung Mapulu, menceritakan bahwasanya itu adalah bekas kakinya Belian Danyam. Belian Danyam itu adalah makhluk gaib yang sangat sakti. Dia meninggalkan bekas, memberi tanda bahwasanya janganlah kalian lakukan lagi perbuatan yang salah seperti kemarin itu. Janganlah kalian melanggar adat yang sudah kalian atur sedemikian rupa. Karena resikonya adalah kami tidak setuju dan kami akan melakukan hal-hal tertentu yang membahayakan buat kalian. Begitulah ceritanya asal-usul Belian Danyam. Ya, Kampung Inaran, di Sungai Inaran, di anak Sungai Inaran namanya Sungai Duang. Ada papan jihung, di atas papan jihung ada bekas telapak kaki raksasa yang terukir, masih terlihat sampai sekarang. Namanya telapak kaki Belian Danyam. Terima kasih. Salam budaya, salam Indonesia, salam tradisi lisan Indonesia.